Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atap. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Papua, legenda Raja Ampat. Sebelum kisah dilanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe dan like-nya, silahkan diklik tombolnya, juga tombol notifikasinya. Oke teman-teman, kita coba dikisahkan. Dahulu ada cerita tentang sepasang suami istri di tanah Papua yang menanti-nantikan kehadiran anak. Meski tak kunjung diberi, keduanya tetap berdoa pada Tuhan setiap siang dan malam. Suatu hari, suami istri tersebut pergi ke hutan untuk mencari kayu dan menjadikan kayu bakar. Keduanya harus bergegas mencari sebelum musim hujan datang, karena kayu-kayu di hutan akan menjadi basah dan tidak bisa dibakar. Namun sayang, persediaan kayu yang mereka dapatkan di hari itu masih sangat sedikit untuk menghadapi musim hujan. Di terpa kelelahan, suami dan istri ini kemudian beristirahat sejenak di tepi sungai yang bernama Sungai Waikeo. Ketika tengah beristirahat, mata sang suami tertuju pada sebuah lubang besar di sisi lain tepi sungai. Sang suami pun mendekati lubang tersebut dan terkejut ketika mendapat dan menemukan 6 butir telur besar. Sang suami memanggil istrinya yang tidak kalah terkejut. Keduanya lantas sepakat membawa pulang telur-telur tersebut. Mereka berpikir bahwa telur-telur ini mungkin bisa dijadikan persediaan makan untuk dimasak di kemudian hari. Setibanya di rumah, telur-telur tersebut disimpan dengan baik. Keesokan harinya, kejutan lain menyambut suami istri tersebut. Ketika hendak menyiapkan hidangan, telur-telur tersebut justru menetas. Bukannya menetas menjadi unggas atau hewan lain, melainkan menjadi anak manusia. Dari 6 butir telur, 4 menetas menjadi anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, dan 1 yang lagi mengeras menjadi sebuah batu. 5 anak muncul dalam balutan kain putih yang bersinar. Tatkala inilah pertanda bahwa mereka diturunkan dari kahyangan. Suami istri ini sangat senang mendapatkan anak-anak tersebut dan merasa doanya telah dikabulkan Tuhan. Mereka pun berjanji kepada Tuhan untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Keempat anak laki-laki diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara sang perempuan diberi nama Pintole. Waktu terus berlalu, kelima anak tersebut semakin beranjak besar. War, Betani, Dohar, Muhammad, dan Pintole dikenal sebagai anak-anak yang rajin bekerja dan berbakti. Semakin dewasa, kelimanya semakin giat membantu orang tuanya agar tidak perlu bekerja dengan susah payah. Lahan pertanian yang mereka dijadikan makmur dan berkembang sampai ke 4 pulau besar di sekitar Teluk Kabui. Oleh karena itu, bukan hanya orang tuanya, masyarakat desa dan sekitarnya turut mengagumi kebaikan anak-anak ini. Tanggung jawab apapun yang diberikan orang tua pada anak-anak selalu dijalankan dengan baik. Kepatuhan pada orang tua dan berguna bagi lingkungan membuat ayah dan ibu kelima anak-anak tersebut sangat bangga. Rasa sayang yang begitu besar pada kelima anaknya membuat sang ayah ingin meninggalkan
meninggalkan warisan sebelum ajal menjemputnya. Kemudian sang ayah mulai menyiapkan sebuah rencana besar untuk War, Betani, Dohar, Muhammad, dan Pintole. Di tengah kebahagiaan mereka, terjadi sesuatu membuat satu keluarga kecewa. Pintole jatuh hati dengan seorang pemuda yang tidak disenangi oleh keluarganya. Meski pemuda pilihan tidak direstui, Pintole tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungannya. Memilih untuk memegang teguh pilihan hidupnya, Pintole dengan berat hati harus melepas hadiah yang sudah disiapkan ayahnya. Pintole akhirnya pergi meninggalkan saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Pintole berlayar menaiki cangkang kerang besar yang terdampar hingga membawa dan pemuda pilihan dari Pulau Nom Tour. Meski kabar mengenai Pintole sudah tersiar ke segala penjuru pulau, masyarakat desa dan sekitar tetap menaruh simpati pada saya, ayah dan ibu. Tentu saja hal ini membuat karena War, Betani, Dohar, Muhammad setia menjaga nama baik keluarga dengan mematuhi nasihat kedua orang tua mereka. Tahun silih berganti, sang ayah semakin beranjak renta. Tibalah hari yang sudah dinantikan sang ayah untuk keempat putranya. Sang ayah meninggalkan keempat putranya laki-laki untuk membagikan warisan. Ternyata masing-masing anak dihadiahi satu pulau. War diberi Pulau Waigeo, Betani diberi Pulau Salawati, Dohar diberi Pulau Lilinta, dan Muhammad mendapatkan Pulau Waiga. Sang ayah berpesan agar mereka selalu menjaga pulau-pulau tersebut dari segala isi dengan baiknya. Keempat anak-anak tersebut kemudian pergi dan menetap di masing-masing pulau yang telah direncanakan sang ayah. Semakin hari, War, Betani, Dohar, dan Muhammad semakin dikenal sosok yang tekun dan bijaksana. Hingga sang ayah akhirnya meninggal dunia, keempatnya mampu menepati janji mereka. Bukan hanya menasihati orang tua, warisannya pun mereka jaga. Masing-masing anak tersebut berkuasa, bahkan menjadi raja atas pulaunya masing-masing. Pulau tersebut tumbuh subur dan makmur. Penduduk di sekitar yang juga hidup bahagia dan sejahtera. Disinilah kemudian lahir nama Raja Ampat. 4 orang raja berkuasa atas gugusan pulau yang subur dan sejahtera. Sementara itu, sebutir telur yang menjadi batu sampai hari ini masih dirawat dan dijaga oleh penduduk setempat. Batu itu juga diperlakukan oleh masyarakat selayaknya seorang raja. Penduduk memberikan ruang tempat bersemayam lengkap dengan dewa penjaga berwujud 2 batu tegak atau menhir yang diberi nama Manmoro dan Manmaten di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Batu yang hingga kini masih disimpan di situ sekali raja itu diberi nama Batu Telur Raja. Untuk menjaga kesucian, batu bernama Kapatnai ini hanya dapat dilihat setahun sekali pada saat upacara pergantian kelambu dan pemandian yang hanya boleh dilakukan keturunan raja. Oke teman-teman, itu singkat legenda dari Raja Ampat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.